Namanya Rafli, seorang pegawai administrasi di sebuah perusahaan kecil di Yogyakarta. Sejak lama ia bermimpi bisa berangkat umrah bersama istrinya. Meski gajinya pas-pasan, ia selalu menabung sedikit demi sedikit setiap bulan. Setelah bertahun-tahun menabung dan menahan banyak keinginan duniawi, akhirnya pada awal tahun 2024, impiannya terwujud. Ia dan istrinya, Dina, resmi terdaftar sebagai jamaah umrah. Setelah bertahun-tahun menabung dan menahan banyak keinginan duniawi, akhirnya pada awal tahun 2024, impiannya terwujud. Ia dan istrinya, Dina, resmi terdaftar sebagai jamaah umrah. Malam pertama di Makkah, Rafli tidak bisa tidur. Sekitar pukul 2 dini hari, ia memutuskan pergi ke Masjidil Haram sendirian untuk salat tahajud. Ketika sedang sujud, ia mendengar suara lirih di sampingnya. "Kau datang jauh-jauh untuk apa?" Rafli menoleh, tapi di sebelahnya hanya ada sajadah kosong. Ia mencoba melanjutkan salat, namun suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Datang karena panggilan, atau karena ingin dilihat orang? Tubuhnya gemetar. Setelah selesai, ia menengok kanan kiri. Orang-orang salat dengan khusyuk, tak ada yang tampak memperhatikannya. Ia hanya bisa menangis, merasa seperti ditegur langsung oleh sesuatu yang tak kasat mata. Keesokan harinya, saat tawaf, Rafli merasa dadanya bergetar hebat. Ia melihat bayangannya di dinding kaca hotel yang menghadap Ka'bah. Aneh, bayangan itu tidak meniru gerakannya. Saat ia menunduk, bayangan itu justru menatap lurus ke arahnya dengan tatapan seolah mengenalnya. Ia sontak berhenti dan memejamkan mata. Setelah ia buka, bayangan itu telah normal kembali. Namun sejak saat itu, ia merasa seperti sedang diawasi oleh versi dirinya sendiri, seolah ada dua Rafli di tempat suci itu. Saat rombongan berziarah ke Jabal Rahmah, Rafli berdoa sambil menunduk. Angin gurun berhembus pelan. Tiba-tiba ia mendengar seseorang memanggil namanya dari arah bukit. "Rafli!" Ia menoleh, tak ada siapapun di sana, hanya batu-batu besar dan jamaah lain yang jauh di bawah. Tapi suara itu sangat mirip dengan suara ayahnya yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Air matanya mengalir deras. Dalam hati, ia berkata, "Ayah, apakah ini caramu menyapaku di tanah suci?" Sejak hari itu, hatinya menjadi jauh lebih tenang, seolah ada sesuatu yang telah ia lepaskan di sana. Malam terakhir di Makkah, Rafli bermimpi berada di padang luas yang diterangi cahaya bulan. Dalam mimpi itu, seseorang berpakaian putih berjalan mendekat dan berkata, "Ibadahmu diterima bukan karena kesempurnaanmu, tapi karena kerendahan hatimu." Saat Rafli terbangun, ia menemukan aroma bunga yang sangat harum di dalam kamarnya, padahal tidak ada apa-apa di sekitar tempat tidur. Istrinya pun ikut terbangun dan mencium aroma yang sama. Mereka berdua hanya saling pandang, tak ada kata, hanya rasa haru dan syukur yang mendalam. Setelah pulang ke Indonesia, banyak hal berubah. Rafli menjadi lebih tenang, sabar, dan rendah hati. Ia tidak lagi mudah marah, dan setiap kali mendengar azan, hatinya terasa hangat. Ia tahu ada sesuatu yang terjadi di tanah suci, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika, tapi membuat imannya bertambah kuat. Sejak saat itu, Rafli sering berkata pada teman-temannya yang akan berangkat umrah, "Tanah suci bukan tempat untuk dilihat dengan mata, tapi dengan hati." Kadang, hal aneh di sana justru datang untuk menyadarkan kita. Pesan dari cerita ini yaitu bersihkan diri dari dosa, perkuat iman dan takwa kepada Allah, serta peningkatan kualitas diri menuju kesabaran, keikhlasan, dan kesadaran sebagai tamu Allah yang berinteraksi langsung dengannya.